Masa pemerintahan B.J. Habibie tahun 1998 sampai dengan 1999. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang, yaitu Amara Cynthia, Maratus Saleha, Mutiara Ningsih, Niko Magnopitasari, Syabila Aura, dan Syafira Aufa. Kami akan mempresentasikan masa pemerintahan B.J. Habibie. Masa pemerintahan B.J. Habibie. Sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, jika Presiden mengundurkan diri, kedudukannya digantikan oleh Wakil Presiden hingga masa jabatannya berakhir. Oleh karena itu, B.J. Habibie dilantik oleh Mahkamah Agung sebagai Presiden Republik Indonesia menggantikan Soeharto. Dampak dari pelantikan B.J. Habibie yaitu, yang pertama, ketegangan politik menurun. Kedua, desakan untuk memberlakukan demokratisasi dalam sistem politik makin kuat. Yang ketiga, muncul desakan untuk mengadakan pemilu guna memilih anggota legislatif. Dan yang terakhir, desakan untuk mengusut berbagai kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau yang disingkat dengan KKN, yang terjadi pada masa Orde Baru makin kuat. Kebijakan masa pemerintahan B.J. Habibie. 1. Membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan. 2. Membebaskan tahanan politik. 3. Menjamin kebebasan pers. 4. Pembentukan partai politik. 5. Melaksanakan pemilu 1999. 6. Referendum Timur Timur. 7. Memperbaiki perekonomian keluarga. 8. Kebijakan otonomi daerah. 1. Membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan. Pada 22 Mei 1998, Presiden B.J. Habibie membentuk kabinet baru bernama Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet ini terdiri atas 4 menteri koordinator, 20 menteri yang memimpin departemen, dan 12 menteri yang memimpin bidang tertentu. 2. Membebaskan tahanan politik. Pada masa pemerintahannya, Presiden B.J. Habibie memberikan amnesti dan abolisi kepada beberapa tahanan dan narapidana politik masa Orde Baru, seperti Sri Bintang Pamungkas yang masuk penjara karena mengkritik kebijakan Presiden Soeharto. Presiden B.J. Habibie membebaskan Muchtar Pakpahan atau Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia yang dijatuhi hukuman karena dituduh memicu kerusuhan di Medan pada 1994. Presiden B.J. Habibie menyatakan penahanan tokoh-tokoh yang berseberangan dengan pemerintah dapat menciderai sistem demokrasi. 3. Menjamin kebebasan pers. Kemerdekaan pers pada masa pemerintahan B.J. Habibie makin nyata dengan pengesahan rancangan undang-undang pers yang kemudian menjadi Undang-Undang Pers pada 13 September 1999. Undang-undang inilah yang menjamin perlindungan pers dan tugas-tugas wartawan. Meskipun pada masa pemerintahan pers mendapatkan kebebasan, Presiden B.J. Habibie mengimbau pers agar dapat memisahkan antara informasi dan propaganda pihak-pihak tertentu. Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan sejumlah organisasi jurnalis, penerbitan surat kabar, dan percetakan pers. 4. Pembentukan partai politik. Presiden B.J. Habibie melakukan perubahan di bidang politik dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik. Undang-undang ini menjelaskan setiap warga negara Indonesia diberi kebebasan untuk membentuk sebuah partai politik sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Sejak berlakunya undang-undang tersebut, terbentuk banyak partai politik. Jumlah partai politik yang dinyatakan sah menurut keputusan pengadilan sebanyak 98 partai. Dapat disimpulkan, kebijakan politik Presiden B.J. Habibie memberikan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul serta mengemukakan pendapat dapat berjalan dengan baik. 5. Melaksanakan pemilu 1999. Pada 1999, pemerintah mengadakan pemilu. Pemilu 1999 merupakan pemilu multipartai
yang diikuti oleh 48 partai politik. Pemilu dilaksanakan pada 7 Juni 1999 dan berlangsung secara damai. Untuk melaksanakan pemilu, pemerintah membentuk Komisi Pemilihan Umum yaitu KPU, yang anggotanya berasal dari wakil-wakil partai politik dan pemerintah. 6. Referendum Timor Timur. Kebijakan penting Presiden B.J. Habibie pada masa pemerintahannya adalah penyelesaian masalah Timor Timur dengan cara yang dapat diterima masyarakat internasional. Presiden B.J. Habibie menawarkan dua pilihan kepada rakyat Timor Timur. Pilihan pertama adalah otonomi luas, sedangkan pilihan kedua adalah rakyat Timor Timur merdeka dan terpisah dari Indonesia. Berdasarkan hasil referendum, sebagian besar rakyat Timor Timur memilih merdeka dari Indonesia. Yang ketujuh, memperbaiki perekonomian negara. Presiden B.J. Habibie berhasil memperbaiki nilai tukar rupiah dari 17 juta per US dollar menjadi 7 juta sampai 8 juta per US dollar. Pada minggu pertama, pemerintah B.J. Habibie ia memisahkan Bank Indonesia menjadi lembaga independen dan bebas dari intervensi pemerintah. Kebijakan otonomi daerah. Kabinet Reformasi Pembangunan menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah untuk mendekatkan negara dengan masyarakat. Otonomi daerah merupakan upaya dari Presiden B.J. Habibie dalam mengatasi kesenjangan yang terjadi antara pusat dan daerah.